Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala waliyahum bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billah. Yang kita hormati dan kita banggakan keluarga besar RN yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini malam Kamis, Rabu malam Kamis, kita melaksanakan kajian rutin dan malam hari ini termasuk masih tasrek. Jadi malam tasrek, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, keselamatan, kebaikan, dan malam-malam ijabah. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan kepada para nabi, para wali, para ulama amilin, syuhada sholihin, dan seluruh umat. Dan insya Allah kita semua mendapatkan bimbingan, lindungan, rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Keluarga RN yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita mengawali satu episode pembahasan. Kita menggunakan metode SRI, yaitu spiritual, religi, dan intelektual. Spiritual itu adalah tentang teologi, tentang ketuhanan, informasi langit, itu kelompoknya adalah spiritual. Kemudian ada kelompok metafisika, itu kelompoknya kelompok di balik fisik, itu nama metafisika. Ada kelompok realita atau psikis, itu adalah kelompok kita semua ini. Kemudian kita menggunakan spirit sebagai cross check. Nah, cross check spirit ini memang luas, saking luasnya maka dibatasi dengan religi. Nah, religi ini adalah kajian tentang Al-Quran dan Sunnah. Kemudian religi ini dibedah dengan intelektual, dengan akal yang sehat sebagai standar kebenaran yang universal. Sehingga kajian ini sebenarnya juga sebagaimana hadis Rasul, kita ini kan diberi dua tinggalan. Taraktu fikum amroini lan tadilu abadan kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara, apabila kalian berpegang teguh kepada kedua perkara itu, maka tidak akan mendapatkan kesesatan, yaitu kitab Allah dan sunnah. Nah, kemudian dalam cross check ini, spiritual itu meng-cross check tentang absolutnya Al-Quran, karena Al-Quran itu kebenaran yang absolut. Kemudian Quran ini ditafsiri oleh hadis. Nah, hadis ini ketika nanti ketemu hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu yang ditawakufkan. Kemudian Qurannya ini yang dikembangkan karena memang keabsolutan dari Al-Quran. Nah, timbangan inilah menggunakan keilmuan, yaitu intelektual. Ada nanti bahasanya ya, ada kajian tentang Quran, tafsir, kemudian tentang hadis, mutalawatul hadis, dan kita rujukkan dengan kondisi sekarang ini, namun kita cross check ke spirit agar sesuai dengan kehendak Gusti dan juga tidak menyalahi dari sisi tauhid ibadah. Dan juga
selaras dengan muamalah. Ini memang kajian sebenarnya sudah lama, cuma kita belum membuka diri untuk kajian ini. Maka sekarang ikonnya kita menggunakan SRI, spiritual, religi, dan intelektual. Nah, kemudian ada fase-fase. Jadi kalau fase kita ini dibagi dua, fase kerasulan dan fase kewalian. Fase kerasulan ini mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu 571 lahirnya, kemudian kenabian itu 611. Nah, kemudian wafat di 624 Masehi. Itu kerasulan, dan memang memiliki batasan itu 1500 tahun. Nah, sekarang ini kondisi kita ini sudah 1445 tahun Hijriyah. Jadi tahun kita ini, tahun Islam itu 1445 Hijriyah. Jadi kalau di cross check untuk 1500 tahun, kita tinggal waktu 55 tahun lagi. Nah, maka dari itu, maka di sini ada kajian tentang menepaki kewalian menuju tatanan kehidupan baru. Nah, jadi kita juga akan membahas nanti di dalamnya tentang kiamat. Makna kiamat itu apa sih? Nah, kalau kiamat dalam arti yang umum itu adalah kehancuran, selesainya alam semesta. Namun dalam kajian spiritual, religi, dan intelektual, ternyata kiamat itu adalah kebangkitan. Qiyam maknanya kebangkitan. Jadi kerasulannya memang sudah di akhir zaman karena periodik. Namun di kewalian ini baru awal zaman. Jadi yang satu akhir zaman, yang generasi selanjutnya estafetnya itu adalah awal zaman. Ini makna qiyam. Jadi makna kiamat. Kemudian di dalamnya juga ada corona, itu maknanya juga dukhon, karena sebenarnya dukhon itu bagaimana manusia itu diserang adalah nafas, pernafasan. Nah, pernafasan. Jadi qiyam tandanya dukhon. Dukhon itu identik dengan corona. Maka corona ini sebagai bagian dari rangkaian. Nah, kemudian Dajjal, mutunya Dajjal. Dajjal itu energi. Nah, di spiritual, religi, dan intelektual itu Dajjal itu adalah energi yang ada di dalam duit atau uang dolar bermata satu dan menggetarkan seluruh dunia. Bahkan di uang itulah surganya dunia, tapi uang itu juga nerakanya dunia. Banyak orang bunuh-bunuhan masuk neraka karena uang, banyak orang menikmati dunia dan infak menuju surga karena uang. Maka ini energinya namanya energi Dajjal. Ya'juj Ma'juj itu energi ya yang ada di dalam satu kaum, yang kaum itu melanda. Ketika melanda maka SDA-nya, sumber daya alamnya itu habis. Nah, kaum itulah yang disebut kaum Ya'juj Ma'juj. Nah, kemudian semua itu ditata ulang, nah, kemudian di renewal, nah, untuk persiapan generasi mendatang. Maka generasi mendatang itu kita sudah diwarisi oleh dua, yaitu Quran dan hadis. Namun menurut SRI, menurut spiritual, religi, intelektual, Quran ini yang absolut. Jadi dalam Al-Quran itu
Wa ma yantihu an hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi itu melainkan adalah wahyu. Itu benar Al-Qur'an. Nah, namun kalau hadis itu adalah interpretasi dari Nabi terhadap amalia-amalia Quran yang itu ada periodiknya, yaitu periodiknya adalah kiamah tadi. Jadi kiamah itu adalah periodiknya. Makanya syafaat, kemudian kiam dalam arti kehancuran itu sudah ada di alam meta, di alam metafisika dan masuk ke alam spirit. Nah, jadi alam metafisika itu alam roh termasuk, itu sudah masuk ke alam spirit karena itu sudah diselesaikan dengan surga dan nerakanya mereka semua. Jadi itu sudah masanya sudah selesai. Nah, kemudian tatanan ini adalah tatanan generasi baru. Nah, mungkin dari saudara-saudara kita juga, apakah itu betul? Nah, atau buktinya mana? Nah, itu kalau betul ini jelas kebetulan. Nah, buktinya sudah ada. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kebetulan dan juga bukti. Karena betul itu bukan kebetulan, tapi dibetul oleh yang maha betul, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukti-bukti sudah banyak. Nah, kemudian kita juga memberikan informasi bahwa apakah alam ini juga kekal? Ya, kalau dalam Al-Quran kan surga itu khalidina fiha abadan. Nah, di dalam surga itu khalidina fiha abadan. Apakah surga itu kekal? Betul. Jadi kekalnya surga, neraka, bumi dan semuanya ini berbeda dengan kekalnya Gusti. Jadi kalau bahasa filsafat bahwa kekalnya Gusti itu konstan, kekalnya Allah itu tidak pernah berubah. Tapi kalau kekalnya makhluk, seluruh makhluk itu ada identitasnya adalah perubahan. Maka ada filosofis yang mengatakan tidak ada bumi ini yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Nah, perubahan itu sendiri sebenarnya bukan hilang, bukan hancur, namun berubah. Energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, namun bisa dibentuk dari energi satu menjadi energi lain. Sebagai ilustrasi saudara-saudara kita ini bahwa manusia itu juga abadi. Cuma abadinya manusia berganti generasi. Nah, kita sebagai hamba-hamba Allah yang saat ini menikmati dunia ini berangkat dari alam rahim. Setelah masuk alam rahim masuk alam dunia. Setelah masuk alam dunia masuk alam barzah. Setelah masuk akhirat. Nah, kemudian ditentukan surga dan neraka. Ini adalah kekal, dalam perjalanan itu kekal. Hanya kekal-kekalnya makhluk berbeda dengan kekalnya Gusti. Kalau kekalnya Gusti adalah namanya wujud yang hakiki. Wujudullah, wujud yang hakiki, yang kekal tanpa ada perubahan konstan. Tapi kalau makhluk itu adalah wujud yang majasi. Majasi itu bayangan. Jadi kita ini wujud yang majasi. Jadi kalau di filosofis tentang Tuhan, tentang keberadaan kita ini, manusia itu asalnya dari ada. Kemudian diadakan oleh yang maha ada, menjadi keberadaannya berada. Nah, Allah itu adalah yang menjadikan manusia, keberadaan Allah yang menjadikan keberadaan manusia. Keberadaan manusia itulah yang menunjukkan kebesarannya Allah. Jadi kita tidak diberi kesempatan untuk antara ada dan tiada.
sebenarnya bukan antara ada dan tiada. Adanya itu dari ada yang mengadakan yang maha ada menjadi ada. Adanya Allah adalah ada hakiki yang konstan tidak berubah. Adanya makhluk ini adalah ada majasi yang selalu perubahan. Jadi dari Adam sampai sekarang ini itu selalu berganti manusianya, betul, namun manusianya masih ada sampai sekarang ini. Bahkan menurut kajian SRI, spiritual religion intelektual, bahwa kiamat itu adalah perubahan, bukan kehancuran. Memang benar dalam kiamat ada yang dihancurkan, tapi bukan kehancuran total kemudian tidak ada kehidupan, namun perubahan untuk menuju yang terbaik. Karena kita ini dalam siklusnya, asal kita baik kemudian kurang baik, maka nanti ada siklus menjadi generasi yang terbaik. Nah, saudara sekalian, bahwa generasi-generasi ke depan ini disebut generasi cahaya. Nah, kenapa kok disebut generasi cahaya? Karena generasi ini akan membuka cakrawala tentang intelektual dan spiritual, menggunakan religi sebagai acuannya. Jadi mengasah intelektual dengan spiritual, namun kita berpijak kepada wahyu religi. Nah, ini yang nanti akan menjadi generasi-generasi yang cahaya, generasi cahaya. Nah, generasi yang sebelumnya ini, generasi yang sekarang ini, itu generasi yang memiliki intelektual disupport dengan emosional. Nah, jadi emosional intelektual. Nah, sekarang ini itu intelektual yang menuju kepada spiritual. Bagaimana menuntun akal ini menuju kepada spiritual, namun karena spiritual itu luas sekali, maka agama atau religi Quran sebagai acuan supaya kita tidak punya kebingungan dalam mengambil satu keputusan. Gimana sih spiritual itu? Ya ada di dalam religi intelektual. Saudara sekalian, sebenarnya praktek spiritual religi intelektual itu sudah dilakukan zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana contohnya gini, Rasul itu selalu dibimbing oleh spiritual, yaitu malaikat Jibril. Jadi ketika malaikat Jibril itu membawa wahyu, sebenarnya itu adalah spiritualnya Nabi, yang kemudian wahyu itu dituntunkan ke akal. Nah, akalnya, intelektualnya itulah yang akan menginstruksikan untuk ditulis. Nah, jadi kata Nabi, wahyu itu menerima wahyunya kan ada 4 cara. Ada yang cara paling berat, itu yang dengan kemerincing suara yang keras, Nabi sampai pingsan. Setelah pingsan dia bangun, kemudian akalnya terisi, wahyu turun dan suruh nulis. Nah, maka sahabat-sahabat penulis langsung menulis wahyu itu. Kemudian ada yang langsung berhadapan dengan manusia seperti Jibril dalam bentuk orang laki-laki yang memberikan masukan, pendapat. Ada yang lewat langsung ke dalam hati yang tidak ada suara namun langsung ke hati, dan itu sudah disertai oleh akal. Dan ada yang lewat mimpi, karena mimpi itu kalau Rasul juga bagian dari wahyu. Sebagaimana Nabi Ibrahim mimpinya memotong anaknya 3 kali, yaumul tarawiyah, yaumul arafah, yaumul nahar 3 kali dan dilaksanakan. Maka jadi korban pertama itu Nabi Ibrahim memotong Ismail, dan potongannya itu diganti dengan domba dari surga. Ini sebenarnya juga bagian dari spiritual. Nah, maka spiritual yang sekarang ini nanti tetap akan dibimbingkan kepada manusia lewat ilham. Jadi manusia itu punya roh,
punya roh. Nah, roh itulah yang sebenarnya esensi spiritualnya kuat, dan roh itulah sebenarnya di dalamnya ada ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, maka diilhami manusia itu fujuraha, dan fujur yang berbuat gak baik, wa taqwa dan berbuat baik. Maka di samping fujuraha ada waktawaha. Tapi karena ilham itu dibimbing oleh religi, dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Quran, maka akan menjadi takwa. Jadi akan menjadi takwa, menjadi power. Nah, dengan latihan yang sempurna dan juga dibimbing oleh seorang ahli, maka ilhamnya itu menjadi satu kekuatan yang namanya kekuatan spiritual. Ilhamnya itu kekuatan spiritual, kemudian di cross check dengan religi, dasar wahyu, bisa Quran, bisa hadis. Nah, kemudian dibedah dengan akal, dan itu digunakan untuk problem solving dalam kehidupan. Maka ke depan kita mengedepankan hati nurani. Nah, kemudian kita ini juga punya dua roh. Yang pertama rohul hayati yang ada di jantung ketika sperma ketemu ovum itu. Nah, itu di jantung, itu menggerakkan kehidupan. Kemudian 4 bulan, ketika sudah sampai 4 bulan, kita ini ditiupkan Ruhul Kudus yang ada di dalam hati, dan di situ kita dibaiat oleh Allah dengan alastu birabbikum. Kita menjawab qalu bala syahidna. Nah, saat itulah wanatu min ruhi, ditiupkan Ruhul Kudus. Nah, Ruhul Kudus inilah sebenarnya ada di dalam hati. Dia juga disebut Ruhul Kudus, dia juga disebut sukma, dia bisa disebut hati nurani, bisa disebut juga nafsul mutmainnah. Nah, jadi nafsul mutmainnah, hati nurani, Ruhul Kudus, dan bahkan Jibril itu gelarnya ada Ruhul Kudus. Maka di situ juga qalbun salim. Nah, di situ ada juga qalbun salim. Nah, kemudian kita menurut kepada kecepatan. Jadi kecepatan pesawat itu 1 jam 1000 kilo. Nah, itu kecepatan pesawat. Di atas pesawat itu gelombang elektromagnetik. Ada lebih cepat dari gelombang elektromagnetik itu cahaya. Ada lebih cepat dari cahaya itu adalah tentang imajiner, kekuatan imajiner kita. Di atas kecepatan imajiner itu adalah kecepatan roh, di atas roh itu adalah Gusti. Maka sebenarnya kecepatan roh ini yang bisa ngimbangi dengan kecepatan Gusti. Nah, jadi dengan adanya spiritual ini, kita mengedepankan qalbun salim, Ruhul Kudus, nafsul mutmainnah, hati nurani. Maka semua itu tumpuannya adalah di Ruhul Kudus. Dan Ruhul Kudus ini adalah selalu liqa, ketemu dengan Gusti, dan selalu bersama dengan Gusti. Maka dari itu, kalau kita menggunakan spiritual religi intelektual ini, nanti bedahannya itu lebih akurat dibanding intelektual menggunakan emosional. Nah, intelektual spiritual itu akan lebih jauh, lebih cepat, lebih akurat dibanding intelektual emosional. Nah, intelektual emosional atau emotional quotient dan intellectual quotient sekarang ini sudah punya bank, namanya bank ilmu pengetahuan Google. Jadi Google itu sebenarnya adalah rumusan-rumusan pengalaman intelektual emosional yang diupdate semuanya menjadi realistis, realita, karena kebenaran itu adalah pernyataan sama dengan kenyataan. Kebenaran itu korelasi kebenaran satu dengan yang lain. Maka sudah punya bank, namanya bank Google. Nah, Google itu adalah science. Nah, science ini
sains yang berbasis spiritual, intelektual ini belum banyak, tapi sains yang berbasis emosional, intelijensi ini sudah banyak. Maka tahun-tahun ini dan ke depan kita akan memberikan layanan dengan spiritual, religi, intelektual untuk membedah masalah. Sebenarnya masalah yang kita bisa bedah banyak sekali. Bisa masalah keluarga, bisa masalah karir, bisa masalah kesehatan, bisa masalah apapun dalam kehidupan ini kita bisa bedah dengan sempurna karena kita menggunakan kekuatan server paling tinggi, yaitu kausal prima. Kausal prima itu server di hadapan Gusti. Nah, ini yang sebenarnya masih banyak yang kita akan sampaikan pelan-pelan karena zonanya ini zona yang sangat berbeda. Mungkin ada yang sama, namun tetap ada yang berbeda. Nah, kemudian menghadapi dokumen dua itu yang namanya Quran dan hadis, maka Qurannya itu menjadi pedoman baku. Sementara kalau hadis itu di cross check oleh Al-Quran. Jadi kalau hadis yang bertentangan dengan Quran itu ditawakufkan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pencerahan karena dasarnya juga spirit. Nah, di Gusti itu memberikan info dasarnya adalah pengembangan Islam yang universal, yang mampu menjawab seluruh tantangan kehidupan, yang tidak bertentangan dengan perintah Gusti, tidak bertentangan dengan acuan-acuan religi, namun tidak bertentangan dengan fakta realita dalam kehidupan. Jadi dari sisi tauhid itu sempurna, dari sisi ibadat itu sempurna, dari sisi muamalat itu bermanfaat yang tinggi, yang maksimal. Nah, jadi kemaksimalan itu adalah bagian dari upaya kita karena khairun nas yanfa'uhum linnas, baik manusia itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi begitu keluarga RN. Nanti kita juga ada waktu untuk tanya jawab karena waktu kita ini ya kurang lebih 1 jam. Jadi jam 21 tadi sampai jam 22. Nah, kita batasi 1 jam. Kemudian kita paparan, kita sampaikan. Jadi tendensi-tendensi kekuatan kita ini kita gelar untuk acuan. Kalau memang ini belum sama, ini mohon harap maklum. Nah, kita cari kebersamaan. Kalau sudah sama, mari kita bersama untuk menyatukan karya. Jadi bagaimanapun manusia itu makhluk yang paling sempurna, betul. Kesempurnaan manusia itu adanya di akal, betul. Akal itu harus memiliki karya. Jadi karya itu adalah identitas sebagai hamba Allah. Maka karya-karya yang sempurna itu dasarnya adalah ilmu, iman, dan takwa. Maka dengan dasar ilmu dan iman itu akan menjadi hikmah. Nah, hikmah itu adalah bagaimana kita takwa kepada Allah sehingga karya-karya momentum kita yang kita bisa usahakan itu diapresiasi oleh Gusti, diapresiasi oleh alam, diapresiasi oleh orang lain dan bermanfaat untuk diri kita. Jadi diri kita juga ada manfaatnya, alam semesta bermanfaat, kemudian manusia seluruhnya bermanfaat, dan Gusti juga melihat karya kita ini dengan momentum yang sempurna. Mudah-mudahan ini paparan ini sebagai awal, karena judulnya ini adalah tentang menapakin kewalian dan menuju tatanan peradaban dunia baru yang semua itu harus kita alami, harus kita lakukan
di era-era ke depan, karena tandanya era ke depan ini adalah perubahan yang sangat besar. Mudah-mudahan segala usaha-usaha kita, kemudian kajian-kajian ini selalu dalam bimbingan lindungan Allah SWT. Kemudian kita diberi pencerahan yang sempurna, dibimbing akal kita, dibimbing roh kita, dibimbing nafsu kita, dibimbing rasa kita, psikis kita, dan diberi kesehatan badan kita. Jadi badan sehat, rasa yang mantap, nafsu yang terkendali, akal yang murni, bening, sejuk, kemudian hati atau qalbun yang salim, yang selamat, dan insya Allah kita mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang saya sampaikan dulu sebagai pengantar sekaligus materi malam ini, dan nanti silakan kita ada waktu sekitar 21 menit untuk kita tanya jawab, menggali, dan juga memupuk kekurangan-kekurangan kita, jadi menselaraskan kebutuhan dalam kehidupan kita ini, sehingga semua itu akan menjadi satu keindahan, kenikmatan. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, ya, sehingga itu harus kita upayakan dalam bentuk dohiron wa batinan. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah dari paparan dari Ustaz yang begitu gamblang saya laksanakan. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Bagi yang bertanya silahkan masuk dulu atau tulisan silahkan. Ya, silakan. Mungkin saya sedikit mengulang ya, karena ini banyak yang baru masuk di room. Terus saya sebentar sambil ini juga. Ya, silakan Kang, silakan. Karena tadi pembahasannya sangat panjang, Pak Saja. Ya. Dan masih global ya, masih global. Dan ini masih ada kendala teknis ya, untuk beberapa teman-teman belum bisa masuk. Ya. Mungkin diperjelas sedikit Pak Ustadz terkait dengan estafet yang dimaksud, dalam arti atau penekanan kepada makna kiamah dulu, karena hampir semua orang atau dalam wacana umum kiamat itu kehancuran total. Mungkin untuk sementara lebih ditekankan di situ dulu supaya kami semua yang mendengarkan bisa lebih jelas terkait dengan kiamat dan estafetnya itu seperti apa, proses kiamat itu sebenarnya. Iya. Ya, jadi memang tadi global, jadi kita fokus kiamat itu menurut kajian SRI, ya kita kan harus dasarnya spiritual religi intelektual, kajian SRI. Kiamat itu sudah terjadi pada tahun 2017. Jadi kiamat itu terjadi pada tahun 2017. Nah, bahkan tanggalnya ada, tapi kita ini aja. Nah, kemudian rangkaian kiamat itu semua itu lengkap. Nah, karena rangkaian kiamat itu kan turunnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Duhon, bahkan Isa. Nabi Isa alaihissalam juga turun. Kemudian pasukan Imam Mahdi juga turun, dan semuanya itu lengkap semua. Nanti kita mungkin kajiannya spesialis, nanti kita sudah ada, kita nanti rangkaikan ke sana. Nah, jadi karena itu sudah semua, maka kiamat itu kan sebenarnya menurut SRI itu spiritual religi intelektual itu adalah estafet.
dari kerasulan ke kewalian. Nah, jadi kerasulan ini Rasul sudah memberikan informasi bahwa Islam ini memiliki waktu 1500 tahun. Nah, Islam maknanya Islam kerasulan. Islam kerasulan itu memiliki waktu 1500 tahun. Nah, karena untuk menjelang 1500 tahun itu pasti ada persiapan. Maka persiapan inilah yang disebut dengan transisi kepemimpinan. Nah, orang yang mendapatkan tugas dari Gusti itu diberi gelar Raja Allah 01. Kemudian yang mendapat tugas dari Kanjeng Nabi itu Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah imam. Mahdi itu maknanya juga huda, petunjuk, mendapatkan petunjuk. Nah, jadi digait oleh Gusti imam. Kemudian Imam Al-Mahdi itu maknanya juga lahir. Minal Mahdi ila lahdi, utlubul ilma minal Mahdi ila lahdi. Carilah ilmu dari ayunan hingga yang lahat. Mahdi maknanya lahir. Baik itu lahirnya kepemimpinan baru. Dan itu dari kelompok Nabi. Betul, karena ini memang perintah Gusti. Ini detailnya itu sebenarnya ke sana. Karena sudah menurut SRI, kajian spiritual dan intelektual, sudah kiamat. Maka sudah selayaknya ini generasi baru yang disebut generasi kewalian. Karena generasi yang dikiamatkan adalah generasi kerasulan. Nah, tugasnya Rasul itu membawa risalah, itu Al-Quran. Nah, setelah Quran ini turun 1445 tahun yang lalu, nah, kemudian menjelang 1500 tahun ini, maka diturunkan khalifah pemimpin baru yang disebut dengan wali. Karena nggak mungkin turunnya nabi, la nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Dan khatamal anbiya wal mursalin, nabi itu adalah penutupnya para rasul dan para nabi. Maka ini wali. Wali itu statusnya adalah wakil. Nah, wakil ini lebih digait oleh Gusti karena sebagai af'al untuk alam semesta ini. Ini kalau dipanjangin nanti panjang banget. Jadi memang kita juga sepintas supaya yang penting kita info ini sampai. Nah, info ini sampai, percaya atau belum, menolak atau menerima, itu sebenarnya bukan urusan kita lagi, tapi sampainya ini harus sudah sampaikan dulu. Jadi kalau nanti di detailing, ada yang bisa nerima, ada yang belum, gitu loh Kang. Tapi kalau kita bukan detail, nah ini menata, karena yang namanya trust, kepercayaan itu nggak bisa ujuk-ujuk atau serta-merta, nggak bisa, harus ditata dengan mindset dulu. Maka kita mengatur hati dengan pikiran. Pikirannya harus dengan hati-hati tapi menggunakan pikiran. Karena dua-duanya itu harus selaras dengan keputusan langit itu Gusti. Gitu Kang ya. Monggo silakan. Baik, bagi teman-teman atau saudara yang baru masuk ke room Raja Nusantara, kalau mau naik silahkan. Kita berdiskusi terkait dengan akhir zaman atau kiamat lah bahasa gampang. Ya. Kiamat. Ya, kiamat. Di sini ada perspektif baru terkait dengan kiamat, bahwa di Raja Nusantara ini ada satu semacam informasi bahwa kiamat itu sudah terjadi. Kehancurannya atau prosesnya itu terjadinya di dimensi metafisika, bukan di dunia kehancuran total itu. Silakan yang mau bertanya atau menanggapi. Di sini ada
Pak Fajar, silakan Pak Fajar kalau mau naik atau kalau mau menanggapi silakan. Yang lain kalau mau naik silakan. Ini saya mau bertanya sesuai dengan teori yang saya dapat. Kiamat itu katanya ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Karena awalnya pemikiran bahwa kiamat itu adalah sebuah kehancuran. Kiamat sugro itu katanya kematian, dan kiamat kubro itu hancurnya dunia ini semua. Apa yang menjadi perspektif kiamat sugro dan kiamat kubro itu? Iya. Jadi kalau kiamat sugro itu memang kematian. Jadi kematian itu sudah bagian dari kiamatul sugro. Kalau konsep RN ini kiamat kubro karena pergantian kepemimpinan. Nah, untuk kiamat sendiri itu terjadinya di dimensi metafisika. Nah, jadi kalau karena ketika bumi ini dijadikan dua, ya ini sejarah perjalanan itu, bumi ini dijadikan dua. Nah, bumi kerasulan itu sudah kiamat. Yang ada ini adalah bumi kewalian meneruskan estafet perjuangan. Jadi mereka saudara-saudara kita yang kontrak dengan kerasulan itu sudah diselesaikan semua, dan itu bisa dikrosek semua. Nah, itu kiamat kubro. Cuma konsepnya bukan kehancuran alam terus kemudian tidak ada kehidupan, karena ada, yaitu estafetnya. Nah, dulu kita ini juga sama persepsinya juga begitu, karena memang kita juga awalnya juga belajarnya juga begitu. Kiamat sugro itu sudah ada setiap saat orang meninggal, kubro itu hancurnya semua alam. Ternyata ketika kita sampai di spirit itu, langit memberi informasi, Gusti memberi informasi, bukan kehancuran itu kemudian kosong dunia, betul, tapi dunia yang satu, karena bumi ini akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, karena Allah itu wa anta khairul warisin, Allah itu pewaris yang maha. Nah, ini memang berita ini bisa disangkal, bisa diterima. Nah, karena dulu juga sama, saya waktu nelusurin itu ya di semua kitab ya sama. Tapi ketika ada info bahwa oh ternyata kiam itu adalah bukan kehancuran tapi perbaikan, ya kita ikuti. Ini bagian dari informasi yang memang baru. Nah, jadi baru karena apa? Peristiwa kubronya itu sudah, dan itu kita juga ada syahadahnya, ada kesaksiannya. Tapi kita di sini hanya sebagai informasi. Jadi kalau nanti ada oh saya nggak nerima itu bagian dari opsi Anda. Oh saya nerima, ayo bersama, karena dua-duanya itu milik Allah. Baik itu kerasulan maupun kewalian itu produknya Gusti, jadi bukan produknya makhluk, karena tidak ada dunia ini dalam gerakan gerakan apapun illa fi'idinillah, kecuali dengan izin Allah. Nah, kita juga bergeraknya ada di izin Allah. Kalau nggak izin Allah nggak mungkin. Dan ini secara spiritual kita juga sudah kompromi dengan semuanya. Maka kita endapkan hampir 7 tahun ya, 7 tahun dari 17 ke sekarang ini 7 tahun. 7 tahun baru kita keluarkan. Ini sebenarnya ya keluar baru pertama ini untuk ke publish, karena tadinya itu nggak pernah kita keluarkan. Cuma kan kondisi ini mau nggak mau harus sampai. Nah, perkara nanti berkembang di luar itu kembalikan kepada masing-masing. Jadi anggap aja ini informasi,
dulu saya juga dapat informasi yang sama. Nah, sekarang ini ada update atau pembaruan informasi karena memang guide-nya langit sudah sampai ke bumi dan ini sudah kita bisa rasakan. Nah, silakan untuk yang lain. Masih ada waktu 7 menit. Kita sampai jam 22. Ya, silakan. Silakan Pak Fajar atau yang lain mau naik silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Izin bertanya Pak Ustaz. Ya, nggak apa. Kan tadi di awal Pak Ustaz bilang konsep spiritual, religi, intelektual gitu ya. Ya. Dari RN. Ya. Boleh tahu nggak Pak Ustaz? Konsep SRI lah ya. Ya, SRI. Itu lahir gimana? Jadi gini, ketika kita ini lahirnya SRI ini sampai Liko ketemu Gusti baru muncul. Jadi spiritual itu sebenarnya mengcross-checknya langsung ke Gusti gitu loh. Ini memang berat banget. Jadi ketika sampai di langit itu kan ada 7 tambah 3 ya. Langit 1 itu roh, langit 2 siluman, langit 2 itu jin, langit 3 itu langit 1 itu roh ya, alam roh. Langit 2 itu siluman, langit 3 itu jin, langit 4 itu setan, langit 5 itu iblis, langit 6 itu malaikat. Langit 7 itu Baitul Ma'mur. Langit 8 itu Sidratul Muntaha. Langit 9 itu Sidratul Mustawa. Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj dan Nabi sampai sekarang masih di Sidratul Mustawa itu. Langit 9 itu Arsy. Singgasananya Allah. Spiritual itu sampai ke Arsy gitu loh. Maka ketika turun dari spiritual itu Gusti menyatakan Anda memecahkan permasalahan ini tidak bisa dengan intelektual, emosional dan religi karena religinya sudah lama, maka absolutnya itu kan Quran. Maka Quran itu kita cross check tafsirnya dengan seizin Gusti gitu. Ini memang agak berat juga karena ditanya ya kita sampai. Nah, sampai Arsy. Jadi sekarang ini Gusti itu manunggal dengan kaula manunggal Gusti itu kan manunggal Gusti itu maknanya kan Gusti sumrambahing kaula manembahing Gusti. Jadi roh itu kalau belum sampai Liko kan nggak bisa menerima. Itu spiritnya sampai ke sana. Sehingga rahasia alam itu 10 alam itu ada semua. Cuma kan kita punya konsep ada 3 sunnah ya. Sunnatullah itu kita harus menyembunyikan yang rahasia. Sunnah Rasul itu kita juga menyelesaikan masalah dengan sempurna. Sunnah wali itu kan peduli. Jadi kalau ini nggak ada perintah untuk dikeluarkan nggak bisa keluar. Bahkan itu kalau masih dilarang ya kita tetap kita nggak keluar. Nah karena sekarang ini kita sudah memulai ya menata kehidupan baru menuju new world order. Nah itu spirit itu sebenarnya maknanya sampai Liko. Itu kajiannya surat Al-Kahfi ayat 110. Kul innama ana basarum misluhum yuha ilayya wa inna hukum illa wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi sampai ke Liko tuh. Nah, jadi ini memang perjuangannya berat. Nah, dan ini juga kalau dasar nggak perintah ya nggak mungkin kita lepaskan gitu ya. Nah, supaya kita ini juga merasakan satu keseimbangan. Yang paling nikmat dunia ini apa? Yaitu amanu billah wa tsumastaqamu. Iman kepada Allah dan istiqomah. Istiqomah itu sampai Liko. Sehingga yang rahasia-rahasia, yang maha rahasia itu ketemu ya. Sunatullah, sunnah Rasul, sunnah wali ketemu semua ya. Disitulah
nikmatnya dalam kehidupan ini. Nah, ini juga bagian dari informasi. Nah, jadi informasi ini saya sampaikan dalam arti memang perintahnya sudah menyampaikan, dan mohon ini juga bagian dari informasi aja. Karena kalau nanti ditelusurin dengan akal nggak ketemu, dengan perjuangan nembus di mana, itu juga agak berat kecuali hidayah. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah hambamu ini liqa, bisa ketemu dengan engkau, sehingga apa? Tidak ada dusta antara hamba dan Tuhannya. Bukan hanya dusta di antara kita gitu ya. Tidak ada dusta antara hamba dan Tuhannya. Itu yang paling mahal. Silahkan nanti lain waktu, karena ini juga kalau dibahas panjang banget. Waktunya sudah jam 10 kurang 1 menit. Nah, silakan kembalikan ke Kang Eka.